Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen 5C akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Abnormal Return menggunakan metode event study terhadap peristiwa PSBB COVID-19 pada PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Rakyat Indonesia Tbk. Di sini ada anggota-anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri dan Nindya Diva Solistia dengan NIM belakang 122. Yang kedua ada Rima Nur Adilah dengan NIM belakang 124. Yang ketiga ada Intan Rahmasari dengan NIM belakang 125. Lalu yang keempat ada Shalwa V dengan NIM belakang 126, namun berhalangan hadir karena sakit. Yang kelima ada Vanessa dengan NIM belakang 127. Lalu yang terakhir ada Tami Rahayu dengan NIM belakang 128. Di sini yang akan kami bahas, untuk yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah. Yang kedua ada metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, jenis dan sumber data, lalu populasi dan sampel. Yang ketiga, definisi konseptual tentang pasar modal, saham, return, abnormal return, dan event study. Yang keempat, ada pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari data penelitian dan hasil output SPSS. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Dalam investasi saham, sebagai pelaku pasar modal dalam menentukan harga saham harus selalu berdasarkan informasi yang relevan. Pada peristiwa COVID-19 ini, sangat mempengaruhi harga saham dan volume perdagangan di Bursa Efek karena peristiwa ini peristiwa yang tidak diduga. Selain itu, peristiwa ini juga menyebabkan tingkat kepercayaan yang negatif dari para investor, sehingga adanya peristiwa COVID-19 ini mengancam stabilitas negara yang cenderung mendapat respon negatif dari para pelaku pasar. Berbagai informasi yang terkandung dalam peristiwa tersebut akan direspon oleh pasar modal dengan melakukan perubahan harga saham. Salah satu peristiwa ini yang hendak diuji informasinya terhadap aktivitas Bursa Efek adalah peristiwa COVID-19 dengan sektor perbankan. Alasan kami memilih peristiwa tersebut adalah karena peristiwa ini merupakan peristiwa berskala nasional yang berdampak luas dan berpengaruh terhadap iklim investasi, yang mengakibatkan perubahan harga saham dari masa lalu hingga diperkirakan di masa yang akan datang juga. Harga saham ini akan bergerak secara independen dan acak. Pelepasan informasi merupakan sinyal yang baik. Investor akan terdorong untuk melaksanakan perdagangan saham, sehingga volume perdagangan saham di pasar akan naik akibat dari reaksi pasar yang positif. Begitu pula sebaliknya, menurut Suwarjono tahun 2010. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode event study, di mana untuk mengetahui reaksi apakah positif atau negatif dari suatu peristiwa terhadap pasar, terlepas dari apakah peristiwa tersebut mengandung informasi atau tidak. Ukuran reaksi pasar atas kandungan informasi biasanya menggunakan return tidak normal atau abnormal return. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terjadi abnormal return yang signifikan terhadap harga saham pada sektor perbankan saat PSBB COVID-19? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah PSBB COVID-19? Lalu tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui apakah terjadi abnormal return yang signifikan terhadap saham pada sektor perbankan saat PSBB COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah PSBB COVID-19. Metodologi penelitian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rima Nur Adilah. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitiannya, yaitu penelitian yang digunakan bersifat komparatif kuantitatif. Kemudian jenis dan sumber datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat historis
Data tersebut diperoleh dari idx.co.id dan finance.yahoo. Kemudian populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sampelnya yaitu sampel dari penelitian ini ada 3 perusahaan sektor perbankan. Yang pertama, Bank Sentral Asia TBK, kemudian Bank Negara Indonesia Persero TBK, dan yang ketiga Bank Rakyat Indonesia TBK. Yang berikutnya ada definisi konseptual. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas, menurut Tanda Lilin tahun 2010. Menurut Tanda Lilin juga, pasar modal dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama pasar perdana. Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Yang kedua, pasar sekunder, tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Yang berikutnya ada saham. Menurut Tanda Lilin 2010, saham merupakan surat bukti kepemilikan aset perusahaan yang menerbitkan saham. Terdapat 2 jenis saham antara lain yaitu saham biasa, common stock. Saham biasa ini merupakan saham yang paling dikenal masyarakat. Hak klaim atas pengembalian dari saham tersebut adalah paling akhir. Saham biasa, suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan RUPSLB, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue, penjualan saham terbatas atau tidak. Selanjutnya, di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Yang kedua ada saham preference atau preference stock. Saham preference ini merupakan satu jenis sekuritas yang ekuitasnya berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Dividen pada saham preference biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Yang berikutnya ada return. Return merupakan faktor yang dapat memotivasi investor dalam berinvestasi, serta suatu balasan atas keberanian investor dalam menghadapi risiko atau suatu investasi yang akan dilakukannya. Menurut Tanda Lilin 2017, halaman 113. Kemudian yang berikutnya ada abnormal return. Jadi abnormal return itu merupakan kelebihan dari imbal hasil yang sesungguhnya terjadi, actual return, terhadap imbal hasil normal. Imbal hasil normal merupakan imbal hasil ekspektasi, expected return, atau imbal hasil yang diharapkan oleh investor, menurut Yogianto 2010. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, yang selanjutnya akan dibaca oleh Intan Rahmasari. Baik, di sini ada event studi. Nah, dalam event studi ini, penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap harga sekuritas sering disebut dengan peristiwa event studies. Penelitian event studies umumnya berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat tercermin pada harga saham. Peristiwa yang menjadi fokus penelitian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, antara lain yang pertama ada peristiwa konvensional, yang kedua ada peristiwa cluster, yang ketiga ada peristiwa yang tak terduga, yang keempat ada peristiwa yang terjadi bersifat relevan dan berurutan. Nah, di sini ada kerangka pemikiran. Yang pertama ini merupakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Terus di sini ada peristiwa PSBB COVID-19 pada tanggal 15 April 2020. Nah, dibagi menjadi dua, reaksi pasar modal terhadap peristiwa PSBB COVID-19 pada tanggal 15 April 2020 dan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa PSBB COVID-19 pada tanggal 15 April 2020. Setelah itu ada hipotesisnya. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H1, terdapat reaksi pasar terhadap peristiwa PSBB COVID-19 pada tanggal 15 April 2020. H2, terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa PSBB COVID-19 pada tanggal 15 April 2020. Nah, di sini ada uji normalitas.
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan test of normality, Kolmogorov atau Smirnov. Hipotesis H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya itu, jika nilai probability lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Artinya residual tidak berdistribusi normal. Jika nilai probability lebih besar 0,05, maka HO diterima. Artinya residual berdistribusi normal. Terus di sini ada one sample test. Uji one sample test digunakan untuk menguji reaksi pasar terhadap peristiwa PSBB COVID-19. Hipotesisnya itu, H0 tidak terdapat pengaruh antara saham terhadap peristiwa PSBB COVID-19 pada tanggal 15 April 2020. Nah, HA terdapat pengaruh antara 3 saham terhadap peristiwa PSBB COVID-19 pada tanggal 15 April 2020. Nah, di sini dasar pengambilan keputusannya itu, jika nilai SIG 2 Tailed lebih kecil 0,05, maka HO ditolak. Jika nilai SIG 2 Tailed lebih besar 0,05, maka HO diterima. Terus di sini ada Paired test. Jika uji Paired test dilakukan menguji perbedaan rata-rata abnormal return atau AR sebelum dan sesudah peristiwa PSBB COVID-19, yaitu hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa PSBB COVID-19. HA terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa PSBB COVID-19. Nah, di sini dasar pengambilan keputusannya itu, jika nilai ASIM SIG 2 Tailed lebih kecil 0,05, maka HO ditolak. Jika nilai ASIM SIG 2 Tailed lebih besar 0,05, maka HO diterima. Selanjutnya, dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh Tami Rahayu, oleh Vanessa. Selanjutnya di sini ada analisis data dan pembahasan. Di sini analisis data dan pembahasannya ada abnormal return. Tabel di samping merupakan abnormal return dari 3 saham yang diteliti dalam penelitian ini dengan periode jendela 10 hari sebelum peristiwa dan juga 10 hari sesudah peristiwa. Lalu di sini ada average abnormal return, di mana peristiwa ini merupakan peristiwa sebelum dan juga sesudahnya. Lalu ada analisis data dan juga pembahasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui reaksi pasar modal terhadap peristiwa PSBB COVID-19 di Indonesia. Pada reaksi tersebut dapat diukur dengan melakukan uji one sample test. Selain itu juga untuk bertujuan mengetahui perbedaan abnormal return sebelum dan juga sesudah peristiwa PSBB COVID-19 yang diukur dengan Paired test. Untuk melakukan pengujian terlebih dahulu, didahului dilakukan dengan uji normalitas. Di sini ada uji normalitas. Di sini yang tidak normalnya itu merupakan periode T-3. Maka dapat disimpulkan juga bahwa data yang berdistribusi normal adalah T-10, T-9, T-8, T-7, T-6, T-5, T-4, T-2, T-1, T-0, T+1, T+2, T+3, T+4, T+5, T+6, T+7, 8, 9, dan juga 10. Lalu ada AR sebelum dan juga sesudah. Sedangkan data yang tidak berdistribusi normal yaitu T-3. Jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Lalu materi selanjutnya akan dibahas oleh Tami Rahayu. Selanjutnya di sini ada uji one sample test.
Di sini kami menguji uji one sample t-test untuk melihat signifikan abnormal return dan nilai signifikansi beberapa periode ini bisa dilihat dari nilai stick to tail. Di sini selanjutnya ada test one sample Wilson. Berdasarkan output tabel one sample t-test, dapat diketahui nilai stick to tail T+1, T+7, dan T+8 adalah 0,015, 0,014, dan 0,030, kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat abnormal return yang signifikan pada saat PSBB COVID-19. Sedangkan untuk nilai stick to tail lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada saat PSBB COVID-19. Selanjutnya ada uji fire test, di mana hasil dari pengujian fire test sebelum dan sesudah peristiwa menunjukkan bahwa p-value 0,173 lebih besar dari 0,05, maka diterimanya itu H0. Maka diterima H0. Artinya, tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa PSBB COVID-19 pada tahun 2020. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi di sini kesimpulannya, jenis penelitian yang kami gunakan adalah komparatif kuantitatif dengan membandingkan masing-masing variabel sebelum dan sesudah peristiwa COVID-19, perusahaan sektor perbankan, dengan menggunakan metode studi perbandingan atau event study. Maka dari itu, populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia, diantaranya Bank Sentral Asia TBK atau BCA, Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau BRI, dan Bank Negara Indonesia Persero TBK atau BNI, yang menggunakan teknik sampling sederhana dan menggunakan data analisis berupa uji normalitas. Pengujian hipotesisnya menggunakan one sample t-test dan uji paired sample t-test yang dapat dilihat hasilnya sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji one sample t-test, dilihat nilai stick to tail dari seluruh data lebih dari 0,05, yang artinya H0 diterima. Maka tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah PSBB COVID-19. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil uji paired sample t-test, dapat dilihat nilai stick to tail sebesar 0,173 lebih dari 0,05, yang artinya H0 diterima. Maka tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah PSBB COVID-19. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.